kita akan sharing-sharing mengenai soal-soal yang matematika lomba. Teman-teman, soal-soalnya ini dari tim kami dulu ya. Nanti ada minggu tertentu yang dari teman-teman punya soal, kita bahas di sini. Nah, teman-teman, ini matematika soalnya sudah dibagi oleh panitia ya. Nah, ini kita share lagi ya. Oke, ini soalnya, ini dimulai dari nomor 13 ya. Sudah saya besarkan. Tapi sebelum mulai, teman-teman, kita absen dulu ya. Oke, teman-teman yang hari ini hadir, kelas berapa namanya, kemudian sekolahnya dari mana, boleh dicek, silakan. Koko kasih contoh ya, misalkan seperti ini. Ini koko chatnya sebentar. Di ruang kelas 10, misalkan, menabur 9, SDK 9 ya. Misalkan seperti itu ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau, silakan absen, biar Koko bisa kenal ya. Nanti ketika teman-teman diskusi, teman-teman mencari tahu jawabannya, biar lebih tahu, oh ini ternyata dari sini ya sekolahnya. Silakan teman-teman. Oke, dia dari SD kelas 5 ya, SD sekolah Semi Parma Bandung ya. Oke, ini namanya Cia atau Ailin? Ada dua ya namanya ya. Oke, nggak apa-apa. Cia, oke. Ini Ailin, ini nama kakaknya mungkin ya. Oke, ini yang Richel Chang ya. Oke, kelas 5 SD Sari Putra, ini langganan ya. Minggu lalu juga ada kayaknya ya. Oh, nama mama, oke. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau absen? Yang sedang ketik-ketik kali ya. Oke, kita tunggu ya. Sambil teman-teman juga yang sudah absen, kira-kira lihat-lihat dulu soalnya ya. Nanti kita bahas soal-soal lomba matematika. Oke, sudah tidak ada ya. Oh, ini ada. Wesley Tam ya, kelas 6B dan Bosco 1 ini. Minggu lalu juga ada ya. Jason Wesley ya, oke. Ya, terima kasih Jason. Oke, ada lagi nih. Ya Kak, waktu itu aku juga ikut. Oke, oke. Yang lainnya lagi yang mau daftar lagi. Yang mau absen. Oke, sudah ya. Oke, nanti sambil jalan aja ya. Oke, teman-teman. Ini adalah soal-soal lomba matematika. Ya, jadi memang soalnya rada-rada aneh di apa? Dilihat aneh ya, tapi udah tahu jawabannya mudah ya soalnya jadinya ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa soalnya berbeda dengan materi sekolah, tapi siapa tahu nanti ada hubungannya dengan setiap chapter matematika ya, teman-teman. Oke, kita mulai aja. Kita coba nomor 13 ini, nomor pertama ya. Di jam 2:09 sampai 2:14. Nanti 2:14 kita bahas ya, teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman berusaha untuk cari jawabannya ya. Nggak apa-apa, salah ya. Oke.
ini udah ada jawaban atau yang absen. Oke, Vincent 2 kelas 2 SDK. Tunas kasih Tarakan. Oke. Vincent nggak apa-apa kelas 2A ya. Yang penting sudah bisa kali bagi tambah kurang ya. Oke, Vincent. Ya, masih 4 menit lagi teman-teman. Oke. Ya, ini Giovanni ya. Kelas 3. Oke, kakak kelasnya Vincent ya. SD 3, Bina Bakti ya. Oke. Ya, terima kasih. Nanti hari ini mungkin ada sesi foto kali ya, bareng-bareng ya. Nanti kemos ya. Ingetin ya, kemos ya. Oke. Oke, teman-teman mungkin ada teman-teman punya teman kelas gitu ya, atau teman tempat ibadah yang belum tahu acara ini, mungkin bisa diajak. Jadi biar acara ini tambah rame ya. Mungkin ada melebihi kuota, jadi tambah rame, jadi lebih asik ya, teman-teman ya. Oke, diajak supaya bisa jadi teman berlatih ya. Artinya teman-teman kan cari jawabannya, temennya teman juga cari jawabannya. Nanti sudah tahu jawabannya, bisa lomba ya. Gitu. Oh, saya duluan nih dapat. Kita adu balap ya. Oke, teman-teman. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Ini nomor 13 memang kata-katanya agak mengherankan ya. Ya, tentukanlah angka yang ke-7-nya ada berapa? 7 ya. Ini ada 7 setelah desimal dari bilangan desimal sepertujuh. Angka ke-7 yang 7-nya ya 7 itu berapa gitu. Suruh tebak ya. Setelah desimal dari bilangan desimal sepertujuh ya. Oke. Satu menit lagi teman-teman. Saudara yang jawab nih kayaknya. Jawabannya berapa ya? Habis share soal, share jawaban kok biar bisa buat belajar. Habis share soal, share jawaban kok biar bisa buat belajar. Oh, oke, oke. Maksudnya apa ya? Habis share soal, share jawaban. Oh, habis share soal, share jawaban. Oh, biar bisa buat belajar. Oke. Share jawaban ya. Oke, nanti Koko coba tulisin ya. Jawabannya seperti apa ya. Oke. Ya, jadi mungkin ini Cynthia nggak lihat YouTube kali ya, langsung lihat jawabannya aja secara tulisan. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, jam 2 lewat 14 maksudnya. Belum ada yang jawab ya ini soal ini ya. Halo, halo. Tidak ada yang jawab ya. Oke. Eh, coba Koko cek dulu ya. Ini sudah bisa whiteboard belum? Oh, udah bisa. Oke. Ya, Koko ganti ke whiteboard ya, teman-teman ya. Sudah 2.14. Belum ada yang coba menjawab nih jawabannya berapa gitu. Oke, nggak apa-apa. Belum pada ketemu ya jawabannya ya, teman-teman ya. Oke, nggak apa ya. Ya, teman-teman, Koko akan sedikit cerita dulu ya. Um, sepertujuh
Itu kalau dibuat desimal berapa sih, teman-teman? 0,14285 714 dan seterusnya ya. Gitu ya. Kalau dibuat desimal sepertujuhnya. Oh, ini apa ini? Gitu. Oke, itu angka angka maksudnya ya. Angka setelah titik desimal pada desimal dari sepertujuh itu terulang secara periode 6. Periodenya 6 ya. Nah, sehingga angka dari 77, ini tujuhnya ada 7 ya. Nah, dikali dari hasil perkalian dari apa? Bentar, ini saya mau hapus ya. Oke, hasil dari perkalian dari 6 kali 1296296 yang ditambahin 1, teman-teman. Jadi angka ke ya. Angka ke 7777, tujuhnya ada 7 ya. Dari bilangan desimal sepertujuh sama dengan angka pertama. Sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1, teman-teman. Nah, ini ada yang bingung nggak ya? Jadi karena terulangnya 6 periode 6, jadi 6 dikali 1296296 itu hasilnya 7777776. Ditambahin 1 baru angka ke 77-nya ada 7. Nah, jadi jawabannya adalah 1 ya, teman-teman. Oke, ya. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Untuk soal ini? Iya. Mau bertanya, silakan. Oke, tidak ada ya? Ya, kita lanjut ke nomor 14 ya, teman-teman ya. Oke, 14. Saya akan sharing ke nomor 14. Oke, nomor 14, teman-teman. Esa dan Wira masing-masing membeli sebuah pena. Setelah membayar, uang Esa adalah 5/6 dari banyaknya uangnya semula. Berapa perbandingan uang mereka sebelum mereka membeli pena? Silakan, teman-teman ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Sekarang di 218, berarti tambah 5, jadi 223. Oke, silakan teman-teman. Oke, waktunya 5 menit di 23 ya. Oke, teman-teman. Masih 4 menit lagi.
Oke, caranya gimana diganti nanti nomor 14 habis itu pokoknya kasih tahu caranya ya. Oke, bingung kok. Oke, nggak apa-apa. Nomor 14 ya. Ya, caranya itu kita bisa apa? Misalkan ya variabelnya. Jadi Esa dan Wira masing-masing membeli sebuah pen. Setelah membayar, uang Esa itu 5/6 dari banyaknya uangnya semula. Berapa perbandingan dari uang mereka sebelum mereka membeli pena? Oh, belum ngerti ya? Oke. Ya, tidak apa-apa. Hmm, misalkan saja. Jadi ada harga penanya ya, jadi misalkan K. Kalau misalkan uang ESA, misalkan X misalkan ya, terus uang Wira, misalkan Y gitu ya. Jadi ada tiga variabel yang dimisalkan, kemudian kita buat persamaan matematikanya ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kita bahas soal yang nomor 14. Nah, nomor 14 ini teman-teman, kita ke whiteboard dulu ya. Oke, ke whiteboard dulu. Jadi kita misalkan nih, harga penanya Kak. Terus uang Eza itu X. Terus uang Wira itu Y ya, teman-teman ya. Nah, kemudian dari soal, kita tahu bahwa harga pena itu pasti ngurangin dong uangnya Eza yang awal ya. Yang awal itu kan X ya. Dikurangi dengan harga pena, jadinya tinggal 5/6 X nih, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Terus di soal ini pun ada yang kalimat yang belum belum apa ya, belum belum ditambahkan ya. Jadi Esa kan 5/6 dari uang yang semula. Nah, Wira juga sama, 3/5 dari uang semula ya. Jadi 3/5-nya itu nggak ada di soal ya. Ini lupa diketik ya soalnya. Jadi si Wira juga punya uangnya kan awalnya Y ya, dikurangi dengan harga pena minus K ya. Nah, jadi dia bilang di soalnya 3/5 dari uang semula. Ini yang tidak ada di bahasa soal ya. Ini lupa ditambahkan. Oke, nah dapat kalimat gini ngerti ya teman-teman ya. Oke, jadi kan harga uang Esa X, kemudian harga penanya K dikurangi, jadi tinggal 5/6 uangnya si Esa. Nah, kalau uangnya Wira, dari awalnya kan uang Wira Y ya, dikurangi harga pena K, sama dengan sisanya 3/5 uang semulanya si Wira. Oke, nah dari sini teman-teman samain ke eh, 1/6 ya jawabannya. Oh, belum, belum. Ini perbandingan, pertanyaan perbandingan. Ya, oke, nggak apa-apa, Dwi Yanti ya. Yang penting sudah berusaha ya. Oke, terus kita samain nih. Samain bawa ke K ya.
bahwa ke K itu K-nya sendirian ya, bikin K sama dengan gitu ya. K sendirian di satu ruas maksudnya. Atau dibikin K sama dengan, maksudnya itu teman-teman. Nah, jadi ini K-nya dibuat ke satu ruas ya. Jadi kalau satu ruas ini berarti ini X dikurang 5 per 6X. Nah, teman-teman ini bisa jadi 6 per 6 aja ya. 6 per 6. Jadi K-nya bisa 1/6X ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang K-nya itu adalah yang K yang sampingnya ini yang punya wira ya maksudnya. Ini jadi persamaan satu ya, jadi lupa ya. Oke, yang selanjutnya adalah di punya wira, K-nya sama dengan juga. K sama dengan itu berarti Y dikurang 3 per 5 Y. Nah, ini kita bisa bikin 5 per 5 nih teman-teman. Nah, jadi K-nya adalah, kalau yang punya wira, K persamaannya jadinya 2 per 5 Y. Ini persamaan 2 teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Karena K-nya sama, ini harga pen-nya sama, berarti kita samain aja. Persamaan 1 dan persamaan 2 disamain ya. Teman-teman, jadinya ini 1 X sama dengan 2 per 5 Y. Nah, kita bikin ke Y per X. Y-nya turun, X-nya di atas ya tetap ya. Nanti kita turunin yang 1/6-nya, teman-teman. Nah, jadi ini nanti dikali, teman-teman. 6 per 1. Dikali, jadi 12 per 5. Nah, ini perbandingannya. Jadi perbandingan uang mereka sebelum mereka beli penanya, itu perbandingannya adalah 12/5. Ya, jadi kalau di soalnya disebutkan perbandingan uang Esa dan Wira, berarti Esanya itu yang pertama kali disebutin, berarti 12. Dibanding dengan Wira, berarti 5. Jadi 12/5, teman-teman. Ya, oke. Ada pertanyaan? Jawabannya 12/5. Jadi perbandingan uang sebelum dia beli pena. Untuk uang Esa dan uang Wira ya. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, di chat ada satu ya. Sebentar, aku lihat dulu ya. Oh, yang tadi ya. Ya, Koko pikir kayaknya ngerti. Nggak ngerti ya? Oh, oke. Boleh tanya, Cynthia yang nggak ngertinya di mana? Boleh diketik. Jadi harga penanya kan K. Uang Esanya X. Uang Wiranya Y ya. Jadi kita bikin persamaannya si Esa sama si Wira. Memang di soal itu kurang ya. Kurang. Jadi soalnya yang benar harusnya seperti ini. Oke, coba ulang lagi ya. Soal S. Jadi Esa dan Wira masing-masing membeli sebuah pena. Setelah membayar, uang Esa adalah 5/6 dari banyaknya uang semula. Nah, ada tambahan lagi. Uang Wira adalah 3/5 dari banyaknya uang semula. Itu nggak ada ya. Kata-kata di soalnya ditambahin aja. Berapa perbandingan dari uang mereka sebelum mereka membeli pena? Itu pertanyaannya. Jadi tinggal buat samain aja harga K-nya ya. Jadi ini kan harga uang ESA X dikurang harga pena. Jadi tinggal sisa 5/6 uang dari semula. Semula itu X ya. Jadi dikali dengan X. Nah sama, yang si Wira juga sama. Uang pertama kalinya si Wira, Y, dikurang harga pena, sama dengan 3/5 dari uang semulanya. Semulanya si Wira, Y ya. Y. Kemudian ini K-nya dicari. K sama dengan untuk yang uang ESA. ESA ya. Nah, terus yang K-nya juga sama dicari yang untuk uangnya Wira. Nah, K-nya sudah dapat, disamakan. Disamakan, buat perbandingan X dan Y. Kenapa X dan Y itu langsung perbandingan uang mereka sebelum beli pena? Karena kan X kan uang yang sebelum dikurangin K kan, yang harga pena tadi ya. Jadi, memang X dan Y ini uang semula sebelum beli pena. Gitu. Intinya ada pertanyaan lagi? Oh, jangan pakai warna kuning. Nggak kebaca mata jadi sakit. Oh, oke, oke. Ya, nanti selanjutnya. Udah ngerti kok. Oke, thanks ya. Oke.
Ini memang soalnya kurang ya. Jadi 3/5 apa em, setelah membayar, jadi harga pena itu uang ekstra kan 5/6 dari banyaknya uang semula. Ditambahin lagi, uang Wira adalah 3/5 dari banyaknya uangnya semula. Itu tidak ada di soal ya. Ditambahkan ya, teman-teman ya. Oke, ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada ya? Oke, kita mulai soal berikutnya ya, teman-teman. Kita mulai lagi soal berikutnya, nomor 15, teman-teman. Bentar, saya turunkan ya. Oke, 15 ya. Nah, waktunya 5 menit dari sekarang, teman-teman. Ini sekarang 231 ditambah 5 berarti 236. Silakan nomor 15 ya, teman-teman ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Jangan malu-malu ya. Kok bisa ke screen sebelumnya enggak? Screen sebelumnya yang mana? Oh, yang tadi jawabannya ya? Oh, udah kehapus dong. Oke, oke. Sudah kehapus ya. Itu maksudnya di Gemini ya kok ya. Oke, nomor 15 ya. Oke, ini 15 ini letakkan masing-masing bilangan 2, 3, 6, 8, 9 ke dalam kotak-kotak sedemikian sehingga hasil kalinya terbesar. Jadi kita punya angka nih ada 5 ya, 2, 3, 6, 8, 9. Kalau dimasukin kotak hasilnya paling besar perkaliannya gitu. Nah, jawabannya 2 digit bilangannya berapa dan 3 digit bilangannya berapa. Gitu ya, teman-teman ya. Ini pertanyaan nomor 15. Teman-teman gampang ya, nomor 15 ya. Bisa dicari lebih mudah daripada soal-soal sebelumnya ya. Oke, nomor 15. Gimana? Oke, berarti Edmund nanti lihat di apa? Di video Koko ya, di YouTube ya. Jadi untuk jawaban nomor 14 kali ya, masih mencatat ya Edmund ya. Tadi Koko lupa bilang ini ya apa? Siapa yang belum selesai nyatet ya. Oke, kecepatan ya. Oke, kita ke nomor 15 ya. Ini dia udah jawab 83 kali 96 2 ya. Oke. Koko simpen dulu ya. Jawabannya ditampung dulu ya. Oke. Masih ada yang lebih tinggi lagi nih ya. Ya. Jadi kita konsennya ya ini yang ratusan ya dia. 900-an itu paling besar ya. Oke. Ternyata ada yang lebih besar lagi ya. Masih kurang tepat nih ya. Nah, ini juga Edmund Mose masih kurang tepat juga jawabannya ya. Oke. Tadi di jam berapa? 36 ya? Ya, masih 2 menit lagi teman-teman. Silakan. Ya, dia masih kurang tepat juga yang jawaban kedua ya. Gak apa-apa ya. Coba-coba ya. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Oh, Dwi juga kurang tepat juga ya jawabannya ya.
Oke, masih 2 menit lagi ya tadinya. Tadinya nggak kelihatan jadi. Oke, 1 menit lagi. Oke, Koko jawab ya. Ini nih ubah ke whiteboard dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, Franklin jawab, oke, masih kurang tepat ya. Masih kurang tepat Franklin. Oke, terima kasih yang pada udah jawab ya, teman-teman yang udah jawab. Oke, ini kita punya soal ada 2 kotak ya, ini tebak-tebakan kali teman-teman ya. Dan ada ratusan, ada puluhan ya. Oke, teman-teman. Nah, ini dari soalnya, nah akhirnya ya, Franklin ya betul ya. Jawabannya yang terakhir benar ya, oke. Nah, teman-teman, kita punya angka ratusan sama puluhan, tapi datanya cuma ada 2, 3, 6, 8, dan 9. Nah, bagaimana cara ngakalinya, teman-teman? Nah, teman-teman yang sudah pasti yang punya ABC, kan ABC ya, ini kita namain PQ ya. Oke, dalam kasus ini, si angka yang paling kecil itu si C, ini paling kecil, teman-teman. Oke, nah 2 angka terbesar itu adalah ya kurang tepat ya polinnya. Polin kurang tepat karena nanti kita bandingin jawabannya pasti yang paling tingginya ini jawaban yang ini ya. Oke, angka terbesarnya itu adalah yang paling besar adalah A dan B. Ini paling besar. Jadi A dan B-nya paling besar nih, berarti kita pilih 9 sama 8 di sini ya. Kemudian C-nya udah pasti 2 ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mesti uh, bikin rumusnya ya, bikin patokannya. Oke. Nah, dari angka terbesar ketiga harusnya B atau Q. Dalam kasus ini bilangan terbesarnya adalah B. Jadi B dan Q ini kita cari juga di B dan Q ya. B dan Q ini terbesar kedua lah bilangnya gitu ya. Jadi yang paling terbesar itu B-nya, B-nya yang dikasih. Jadi ini sudah ditulis 2, 8 sama 9 ya. Berarti tinggal sisa 6 sama 3 karena B dan Q yang diambil B-nya yang terbesar daripada Q ya. Berarti B-nya ini 6. Nah, yang Q-nya itu berarti 3 gitu loh. Teman-teman, karena kan kalau di ratusan kan dia lebih adil ya, lebih besar peluangnya untuk menghasilkan angka yang besar. Sudah ratusan soalnya. Ya, teman-teman. Jadi kelihatan benar ya, kenapa nggak ditaruh 9 di ratusan? Karena nanti hasilnya pasti lebih kecil daripada ini. Ya, jadi triknya seperti ini aja teman-teman. Atau dicoba-coba aja, ya. Tinggal putar-putar balik-balik gitu ya. Oke, ini teman-teman ada pertanyaan untuk kasus ini, silakan. Sudah selesai pokok sharingnya. Ada yang mau bertanya di soal ini? Nah, Koko kasih waktu 1 menit ya untuk catat ya. Sorry ya, tadi kelupaan. Main langsung sudah ini aja. Apa, selagi teman-teman catat, mungkin teman-teman ada yang bingung, silakan tanya ya. Koko kasih 2 menit ya waktunya. Aku masih bingung. Oke, yang jelas ini kan ada 20-an sama dua, maksudnya 2 angka 1 puluhan ya. Puluhan dengan ratusan maksudnya itu ya. Jadi kamu coba-coba aja Dwi Yanti ya. Coba-coba yang mana yang menghasilkan paling tinggi hasilnya gitu ya. Jadi awalnya adalah paling di depannya dulu kan. Bisa 9 sama 8 ditaruh di 9 di puluhan, 8 di ratusan, bisa dibulak balik dulu.
gitu ya. Kemudian paling kecilnya pasti yang di angka ratusan ratusan yang satuannya ya, dua, ditaruh dua ya. Kemudian baru kita tentuin 6,3-nya nih. Kalau teman-teman belum pasti ya teman-teman boleh coba aja, coba masukin jadi 96 sama 832 dulu ya, seperti itu. Atau enggak coba juga 962 dengan 83, mana yang lebih besar gitu ya, seperti itu teman-teman. Ada lagi yang masih bingung? Dwi masih bingung, silahkan tanya aja. Oke ya, waktunya sudah ya, sudah salib ya. Kita ke soal berikutnya teman-teman. Soal berikutnya ini nomor 16. Ini lebih seru ya teman-teman ya. Nomor 16. Nah, nomor 16 ini gunakanlah semua angka 2, 3, 4, 5, 7, 8 satu kali secara tepat untuk mendapatkan bilangan P dan Q. Kedua-duanya P dan Q terdiri dari 3 angka dan P minus Q adalah bilangan positif. Tentukanlah nilai terkecil dari P kurang Q. Nah, teman-teman, ini adalah bagian dari set ya, bab set, chapter set atau himpunan. Nah, teman-teman yang udah dapat mungkin yang dari kelas 4 sama kelas 6 ya, di himpunan ya. Oke. Nah, silakan diusahakan mencari jawabannya. Jadi carilah nilai terkecil dari P kurang Q ya. Jadi sebenarnya P dan Q itu adalah bilangan ya. Bilangan 3 angka, jadi ratusan ya teman-teman ya. Nah, tinggal P kurang Q. Ini masih di soal bilangan ya, chapternya sorry ya. Belum ke himpunan atau set ya. Jadi teman-teman yang ada di chapter bilangan bisa ada soal seperti ini. Jadi nanti dari 6 angka ini, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dibuat 3 angka, yaitu ratusan ya. IP-nya ratusan, CP-nya ratusan. Dan kalau P kurang Q itu bilangan positif, tidak negatif ya. Artinya IP-nya lebih besar ya. P kurang Q-nya lebih besar. Nah, jadinya positif hasilnya. Nah, jadi nilai terkecil yang positif itu berapa ya? Silakan teman-teman. Ini sama kayak soal nomor 15 teman-teman. Jadi cobain bikin ke angka ratusan. Dipilah-pilah dari 6 ini, terus kemudian dikurangin. Dikuranginnya harus bilangan terkecil dari hasil pengurangannya. Begitu teman-teman ya. Silakan waktunya 5 menit. Di jam 44 berarti sampai jam 2 lewat 49. 91 yang hasil pengurangannya ya Cia ya. Masih ada yang lebih kecil Cia. Cia boleh disertakan P-nya berapa ratus, Q-nya berapa ratus. Nah, sama dengan hasilnya 91 ya maksudnya ya. Masih ada yang lebih kecil lagi. Misalkan gini ya, apa 758 dikurang 432 hasilnya 91 gitu ya. Dikasih tahu P dan Q-nya ya.
Silakan teman-teman, waktunya 4 menit lagi. Oh ya, 89. Nah, itu masih ada yang kecil. Tapi 89 belum jawabannya, masih bisa dikecilin lagi. Ya, di bawah 89, justru di bawah 50. Jawabannya di bawah 50 ya, teman-teman. Jadi ini tebak ratusan, si P-nya ratusan, si Q-nya ratusan. Jadi 3 digit terus dikurangi. Terus cari yang hasil pengurangannya positif, tapi yang paling kecil ya, teman-teman ya. Jadi cuma ngecek-ngecek aja ya. Jadi buat selisih, mana selisih yang kecil, tapi masih positif. Itu waktunya 2 menit lagi, teman-teman. Jadi maksud soalnya itu, ini P-nya ada, bentar ya. Oh, nggak bisa ditulis di sini ya. Mesti di whiteboard. Oke, kok pindah ke whiteboard aja ya. Oke, maksud soalnya itu, kita punya angka 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Nah, dari 3 digit ini kan kita kurangi. Ini kan P, ini Q ya, kurang gitu. Nah, teman-teman masukin aja berapa ratusannya kira-kira yang bisa dapetin selisih yang paling kecil, tapi nggak boleh negatif gitu. Ya, oke. Masih di bawah 56 ya, ya. Bawah di bawah 58 maksudnya, di bawah 50. Jawabannya masih bisa. Oke, kita coba mulai aja ya teman-teman ya. Kalau bikin selisih yang positif yang kecil berarti kita harus cari yang ratusannya beda satu angka ya. Jadi beda satu angka itu kita bisa dapat 5 sama 4 ya. Ini 5, di sini 4, teman-teman. Itu trik pertama. Jadi supaya dapat selisih yang positif tapi yang kecil ya. Jadi dia angka di 500 sama 400 itu udah pasti ya. Nah, kemudian kita punya angka di masing-masingnya supaya hasilnya dia positif, berarti kita bikin yang 2 sama 8. Terus kemudian kita coba lagi yang 3 sama 7. Seperti itu teman-teman. Jadi dari 500 sampai 400 kita ngecek nih.
kita pindah-pindahin ya. Apakah 32 atau 28, 78 gitu kita pasang-pasangin. Ternyata yang paling dekat dengan apa selisihnya paling kecil kan, berarti kan kita ngaduin setelah 500 400-an, berarti itu yang kecilnya itu yang di tengah-tengah. Kita bahas yang angka tengah-tengahnya pasti paling kecil dengan yang paling besar. Setelah beda 100, sisanya kan 2378. Nah, yang diletakkan di tengah-tengah itu bilangan terbesar itu pasti yang terkecil itu 2. Itu teman-teman. Terus cari yang paling besar 8. Yang minusnya ya 8. Kemudian yang sisanya pasti yang paling kecil lagi. Yang 500-annya yang paling kecil ya 3 sama 7 berarti 3. Terus 7-nya di belakang. Supaya apa? Supaya nanti hasil C paling kecil. Dan itu kemungkinannya positif teman-teman karena kan beda ratusan ya gitu. Jadi yang 500-nya puluhannya kecil gitu ya, satuannya kecil. Terus yang 400-an puluhannya gede, satuannya juga gede supaya nanti selisihnya paling kecil. Jadi kita dapat paling kecilnya adalah 36. Ini jawabannya. Selisih di antara 6 angka yang dikurangi itu adalah 36. Itu paling kecil, teman-teman. Yang triknya langkah pertama di ratusannya itu beda selisih 1. Jadi 500, 400. Terus begitu puluhannya yang paling kecil. Cari yang paling kecil 2 sama 3. Gitu. Terus yang terakhir ya yang lawannya yang minus itu puluhannya paling gede dan satuannya paling gede juga. Gitu teman-teman. Supaya um, kita ngurangi dengan selisih yang kecil ya. Tadi kan tujuannya itu ya, selisihnya paling kecil. Seperti itu triknya teman-teman. Ada yang kurang tepat, yang kurang ngerti, kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, makasih ya Tia ya. Usahanya, ayo teman-teman juga pasti berusaha ya. Itu maksud soalnya teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan ditanyakan. Oh, belum ngerti ya, Dwi Wanti ya. Oke, Dwi Wanti. Jadi gini, maksud soalnya ini kan P itu ratusan, Q itu ratusan juga ya. Terus kita punya anggota angkanya 2, 3, 4, 5, 7, sama 8. Nah, itu kita susun angkanya ratusan yang jadi P. Sama dikurangi dengan Q yang ratusan juga, ya kan? Nah, terus kita pertanyaannya itu harus positif dari hasil pengurangan P kurang Q. Positif, tidak boleh negatif, berarti dia bilangan positif dan eh, hasil dari trik ini yang paling kecil. Jadi positifnya paling kecil gitu jawabannya. Tidak ada lagi yang selisihnya di bawah 36 pasti. Paling kecil 36 gitu. Nah, terus gimana cara buatnya? Berarti kita letakkan 5 sama 4 yang selisihnya 1. Yang selisih 1 nih kalau kita ambil 3 sama 2 kan yang belakangnya gede-gede ya. Jadi agak besar nanti apa ininya apa? Selisihnya pasti dapetnya besar gitu ya. Kalau kita coba 2 sama 3, nah kita cobain tengah-tengah 4 sama 5 gitu ya. Terus kita maksimalin yang puluhannya yang besar. Yang minusnya puluhannya besar kan, yang satuannya juga besar gitu. Supaya nanti selisihnya positif dan paling kecil. Seperti itu teman-teman. Ya, boleh coba yang 300, 200 juga boleh, tapi selisihnya pasti dapetnya besar. Ya, kalau mau coba 300 kurang 200-an gitu ya. Kalau mau coba 800 sama 700-an gitu ya, nanti selisihnya pasti lebih besar. Jadi triknya ambil yang selisihnya beda 100-an tapi yang di tengah-tengah. Dari 500-an sama 400-an. Kemudian nanti yang positifnya puluhannya kecil, dapatnya 2. Puluhan yang minus, dapatnya 8. Nah, kemudian kita bicara tentang satuannya, sisanya 3 sama 7. Jadi yang satuannya itu 3 yang positif, yang minusnya itu 7. Supaya hasilnya selisihnya kecil gitu teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Wih, sudah paham ya? Oke, teman-teman boleh catat ini
Atau masih belum paham, Dwi boleh tanya lagi ya, Dwi Wafi ya. Jangan malu-malu ya. Tanyanya yang nggak ngerti yang di bagian mana boleh. Oke, udah paham. Oke. Ya, oke. Ini boleh coba-coba kok teman-teman ya. Coba-coba nanti teman-teman dapat triknya. Nanti teman-teman bisa kalau dapat soal seperti ini lagi, jadi tahu triknya seperti apa. Angka yang dikurangin dapat selisih positif, tapi selisihnya paling kecil ya. Itu triknya seperti ini gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sudah dapat ya? Kita ke nomor 17 ya teman-teman ya. Wah, ini waktu tinggal 4 menit ya. Oke, teman-teman. Saya motivasi untuk minggu depan datang lagi aja ya. Oke. Teman-teman, ajak teman-temannya yang belum tahu tentang acara ini sebanyak-banyaknya ya. Semoga supaya teman-teman bisa kreatif ya, tanya di soal yang ada seperti ini ya. Jadi bisa lebih apa? Lebih menyemangati teman-teman yang lomba matematika. Ini lomba tingkat SD, jadi hanya ngotak-atik angkanya aja. Jadi belum terlalu banyak rumus, hanya pemahaman aja secara angka ya, seperti itu. Nanti yang di tingkat SMP SMA banyak rumus-rumus yang di luar pelajaran sekolah. Jadi teman-teman harus mempelajari, memahami ya makna rumus-rumus tersebut ya. Oke, uh, ini soalnya sangat populer teman-teman. Nah teman-teman berjumpa lagi di minggu depan dan kalau boleh teman-teman nanti uh, Kemos yang ini ya. Kemos boleh foto bersama hari ini? Halo Kemos? Foto bersama. Iya. Ini semuanya mati. Kenapa ya mati? Halo? Beberapa nggak mau nyala gitu. Oh, berapa nggak boleh nyalain ya? Oke. Nggak apa-apa. Mungkin ditanyain aja kali. Giovanni, mungkin Vincent, yuk kita foto bareng-bareng ya. Ya, mungkin Tunggu kita mereka. tanyain ya. Halo Vincent, Tunggu halo. semua buka semua. Ya, kita tungguin dulu ya. 1 sampai 2 menit ya Kemos ya. Supaya kebuka semua ya. Jason, halo Jason. Franklin. Ya, pada nggak kebuka ya. Oke nih, teman-teman yuk kita foto bareng yuk. Ya, kita foto ya. Oke. Ya, ini ada dua. Franklin Cie ya, adiknya siapa namanya ya. Oke, GD4 Michael boleh dibuka. Oke, Cia boleh dibuka. Jason Ferdinand ya nama dedeknya. Oke, ya sip. Pada nggak mau buka ya. Dwiwati boleh buka ya Cia, thank you. Jason, Dwiwati, Herbert, Gabriela, Weni. Oke, Dwiwati. Ya, terima kasih. Oke, yang lainnya nggak mau buka ya. Oke deh, nggak apa-apa ya. Yuk kita foto yang ada aja ya. 2 menit lagi atau kita tunggu 2 menit lagi di Kemos. Terserah Kemos nih. Halo, Kemos? Masih Ya. mau masih mau nunggu kita 2 menit lagi, 1 menit lagi ya. Oke teman-teman, kita tunggu 1 menit lagi buat buka fotonya. Kita foto bareng yuk. Oke, Jason, thank you. Michael, Colin, Rachel, Paris, Uber. Hubert ya, Roti, sama Weni. Oke, ini waktunya udah mau habis nih. Takutnya teman-teman punya kegiatan lain. Oke, Kemos dijepret aja Kemos ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman ya. Makasih mukanya, face-nya ya. Handsome-handsome ya, sama beautiful ya. Oke. Yuk, bye-bye minggu depan teman-teman ya. Sukses ya. Terus latihan ya. Ya. Oke. Sia. Sia lagi. Kemos, pokok kembalikan ke Kemos ya. Silakan Kemos. Ya. Teman-teman sampai ketemu minggu depan ya. Koko sampai ketemu Oke. setengah jam lagi ya. Oke, setengah jam lagi. Oke. Yuk, Makasih sampai jumpa. Koko. Yuk, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Sukses ya. Makasih, Koko.
Bye-bye.